tunggu. Tunggu apa lagi sih, Kulkas? Putri kan mau cepet-cepet ketemu sama ibu. Iya, gue tahu. Tapi biarin gue yang nemenin Putri. Maksud lo? Lo kan tahu sendiri, Tante Nawang larang lo buat deket sama Putri. Ntar kalau lo yang masuk, jadi panjang lagi urusannya. Jadi biar gue aja yang masuk. Tapi gue nggak mungkin dong nggak dampingin Putri. Dia lagi ada masalah kayak gini terus gue harus apa? Gue harus dampingin dia lah. Karena dia orang yang gue sayang. Dan gue mau nemenin dia. Gue juga sayang sama lo, Pangeran. Dan gue juga sayang sama ibu. Putri usus goreng, gue boleh kan ikut ke dalam? Lo jangan maksa Putri. Lo bisa gak sih gak usah ikut campur? Udah. Ini urusan gue sama Putri. Pangeran, udah. Tolong kali ini lo ngerti ya. Biarin gue masuk ke dalam sama Rizky. Lo pasti paham kan situasinya sekarang kayak gimana. Tapi kalau lo butuh apa-apa, lo kabarin gue aja ya. Makasih ya. Oke, ayo. Apa jangan-jangan Ibu Nawang sakit karena stres ditekan sama dedinya Mel? Gue gak habis pikir, kenapa dedinya Mel tega berkali-kali bikin Putri susah? Beneran gak punya hati. Gue harus hubungin Om Raymond. Gue harus selesain masalah ini karena gue gak mau Putri sama ibu terus-terusan menderita. Mana sih sebenarnya? Ini lagi anak buahnya Jojo. Masa nangkap Mel aja gak bisa? Susah emang punya anak buah kayak jongkok. Gak pinter-pinter dari dulu. Siapa lagi? Halo? Maaf ya kalau mau nawarin kartu kredit. Kalau asuransi saya udah punya semuanya. Ya, makasih. Ibu Nawang jatuh sakit. Dan sekarang ibu dibawa ke klinik. Ini semua gara-gara Om kan? Om apain lagi? Om pasti neken ibu ya? Pangeran, baguslah kalau Om tahu ini saya. Om dengar baik-baik ya Om. Ibu Nawang adalah ibu dari orang yang sangat-sangat saya cintai. Bahkan, Ibu Nawang itu seperti ibu buat saya. Jadi kalau Ibu Nawang sampai kenapa-napa, Om lihat aja. Saya nggak akan pernah maafin Om. Hehehe, tunggu. Bu Nawang di klinik mana? Halo? Halo? Pangeran? What happened to you, my Rose? Apa semua ini benar-benar sudah menyita pikiran kamu? Sampai-sampai kamu jatuh sakit. Aku harus cari tahu di mana klinik tempat Bu Nawang berobat sekarang. Aku harus tengokin Bu Nawang. Hey Dad, mau kemana? Aku tebak, pasti Didi mau ketemu sama ibunya si cewek asongan ya? Hei, stop! Ngomong apa kamu tadi? Didi kan udah pernah bilang sama kamu. Stop bilang Putri cewek asongan. It's so rude! Kenapa? Didi nggak suka kalau misalnya aku panggil cewek asongan. Didi mau cabut semua fasilitas aku. Udah. We talk later. Ya, Didi ada urusan. Bye-bye. Dad, Didi udah nggak keren tau, nggak kayak dulu. Beda banget. Didi, benci banget sama Didi. Ah! Kok lagi lu ketawa-ketawa? Apa? Ayo. Mari, Kak. Mari dong. Ibu, dokter bilang ibu dehidrasi. Makanya ibu sampai demam tinggi. Tadi kan ibu tuh kerjaannya banyak, Put. Yang ada ibu lupa minum. Aku yakin pasti bukan kerjaan yang udah bikin pikiran ibu ke Sita. Tapi pasti karena masalahnya sama Om Raymond.
Put. Kamu jangan khawatirin ibu sayang. Ibu nggak apa-apa kok. Ini selesai diinfus juga di Mami pasti turun. Put. Ibu minta kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau ibu dirawat. Sebentar lagi pasien akan segera mengantuk karena efek obat. Mohon yang lain tunggu di luar saja ya. Ayo Put, kita keluar dulu. Biar Tante Nawang bisa istirahat. Ya udah Bu, aku keluar ya. Pokoknya kalau ibu butuh sesuatu, ibu langsung telepon aku. Iya sayang. Permisi Tante. Maaf Pak, Bapak juga tunggu di luar saja ya. I want, sus, but I can. Saya nggak mungkin ninggalin Bu Nawang sendirian di sini karena ini udah jadi tanggung jawab saya, sus. Biarin saya di sini, pokoknya saya akan diam kayak patung, nggak mau ngomong apa-apa. Trust me. Maaf Pak, Bapak silakan keluar. Alright. Bu Nawang, kalau Bu Nawang butuh apa-apa, jangan segan-segan. Call my name, right? I come here as soon as possible. Okay? Iya Pak Regar. Ya, oke. Di mana ya? Kok nggak ada? Bu Nawang nyimpen rekam medis itu di mana ya? Bikin kaget aja, Alex. Iya, halo Lex. Halo Lydia. Jadi gimana besok? Kita bisa ketemuan kan? Untuk tanda tangan kerjasama MOU perusahaan kita. Lex, kenapa buru-buru sih? Itu kan bukan masalah sepele. Jadi aku butuh waktu. Lydia, aku harus buru-buru. Aku nggak punya waktu lagi. Aku sangat butuh dukungan dana dari perusahaan kamu untuk melanjutkan semua proyek-proyek aku yang tersendat. Kalau kamu nggak mau bantu aku, jangan salahin aku. Kalau besok aku akan temuin Nawang dan aku akan kasih tahu apa yang sudah kamu lakukan ke Bajaka. Karena kalau aku hancur, kamu juga akan hancur bersama aku. Lex, stop ngancem aku ya. Kamu nggak sadar kalau orang-orang di sekeliling kamu udah nggak percaya sama kamu. Kalau kamu nggak sabaran kayak begini, bisa jadi kamu sendiri yang hancur. Lydia? Halo? Halo Lydia? Malah dimatiin lagi sama dia teleponnya. Harusnya aku yang ngancam dia tadi. Kok malah dia yang balik ngancam aku sih? Kalau aku nggak bisa ngeyakinin Lydia dan dia nggak bisa nolongin aku, nggak tahu lagi gimana caranya. Aku harus cari jalan. Kalian lihat sendiri gak sih? Bokap gue tuh ya bener-bener berubah tahu sekarang. Masa dia malah belain si cewek asongan? Gue gak ngerti deh. Ibunya si cewek asongan udah ngapain my dad? Sumpah gue bener-bener mau marah sama keluarga si cewek asongan. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya jangan terlalu kasar deh sama bokap lo. Gak mau kan? Nanti iya sih lo jadi tunangan sama pangeran. Tapi lo jadi gembel, Mel. Like imagine. Oh my god, I can't imagine seorang Mel jadi gembel.
Oh my god, nggak mau. Nggak bisa kebayang. Pokoknya sekarang juga gue mau nelpon si cewek asongan untuk ingetin dia perjanjian kita. Halo? Halo cewek asongan, pokoknya gue mau besok lo pastiin perjanjian kita ya. Gimana si pangeran mau tunangan sama gue atau enggak ya? Besok pastiin. Besok? Bukannya lo ngasih gue waktu 3 hari? Kok tiba-tiba jadi besok? Iya besok. Soalnya ya, menurut gue tuh 3 hari lama buat gue. Jadi lo pastiin aja deh, besok serius atau enggak. Dan satu lagi, lo jangan pernah bocor ke my daddy, oke? Kalau misalnya lo sampai bocorin, lihat aja. Hidup nyokap lo sama lo bakal gue hancurin juga. Ingat. Halo? Sadis. Nah, of course dong. Kalau misalnya daddy gue ngancem gue kan bisa ngancem si cewek asongan sama ibunya juga. Adil nggak? Dan dalam waktu sekejap, my prince will be mine forever. Ngapain sih cewek asongan nelfon gue lagi? Ini gue blok aja kali ya, biar nggak gengges. Mel minta kepastiannya besok. Itu artinya gue harus ngomong sama pangeran malam ini. Apa bisa gue relain orang yang gue cinta untuk Mel? Cewek asongan, gak usah pegang-pegang gue ya. Jijik banget tau gak sih? Gue males debat deh sama lo. Mending ya, lo gunain tuh ya waktu 3 hari lo buat ngeyakinin my prince. Kalau misalnya lo gak bisa bikin gue tunangan sama my prince, jangan harap nyokap lo bisa bahagia sama bokap gue, oke? Harus memilih antara ibu dan pangeran. Bener-bener pilihan yang sulit buat gue. Buat gimana? Mel ngomong apa sama lo? Kok lo kesini lagi? Kenapa, Put? Ada masalah? Ada yang harus gue omongin sama lo, pangeran. Ki, mumpung ibu istirahat, gue boleh kan titip ibu sebentar sama lo? Tapi lo perginya jangan lama-lama ya. Soalnya gue bingung harus ngomong apa ke nyokap lo. Iya, gue usahain dia akan cepat. Tapi kalau misalnya ibu udah bangun sebelum gue balik, please jangan bilang gue pergi sama pangeran. Don't worry Putri, saya akan jaga your mother sampai kamu kembali. Makasih ya Pak, saya pergi dulu sebentar. Take care.